Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Muhammad Hanif Ferdianto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2023, Angkatan 5, Kelompok 3, Jabatan Calon Ahli Pertama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Inspektorat Kabupaten Kuningan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektorat Kabupaten Kuningan terletak di Jalan R.E. Martadinata nomor 78 Kabupaten Kuningan. Visi Kabupaten Kuningan merupakan komitmen dari Bupati terpilih yang harus tercapai pada tahun 2023, yaitu Kuningan Maju, Makmur Agamis Pinunjul, berbasis desa tahun 2023, atau dalam makna bahasa Sunda dapat diartikan kamakmuran kanggo sadaya masyarakat, hirup kumbuh nu agamis dina wujud pangwangunan nu pinunjul. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Kuningan tersebut, salah satu misinya yaitu membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nusa Jati. Maka diperlukan suatu lembaga atau organisasi yang berfungsi untuk mengawasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, yaitu Inspektorat Kabupaten Kuningan. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut. Terdiri dari inspektur, sekretaris yang membawakan sub-bagian umum dan keuangan, kelompok sub-substansi perencanaan, dan kelompok sub-substansi evaluasi dan pelaporan, inspektur pembantu 1, 2, 3, 4, dan khusus, serta kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan SK Bupati Kuningan tentang pengangkatan CPNS, saya merupakan calon ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau dikenal dengan PPUPD. Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, saya tidak dapat langsung melaksanakan kerja sesuai dengan tugas jabatan. Oleh karena itu, Inspektur Kabupaten Kuningan menerbitkan surat perintah yang isinya diperintahkan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada sub-bagian umum dan keuangan. Secara lebih spesifik, saya ditugaskan oleh Kepala Sub-Bagian Umum dan Keuangan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas keuangan. Berikut merupakan layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan bagaimana keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi. Pertama, layanan yang diberikan, yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, dan pelayanan administrasi keuangan lainnya. Yang kedua, standar layanan, yaitu tepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, keterkaitan tugas dengan tujuan instansi, yaitu memberikan layanan administrasi keuangan untuk mendukung kinerja para pegawai di Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk melakukan pengawasan internal terhadap yang pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga, misi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nusa Jati dapat terwujud. Adapun hal yang perlu dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, yakni dengan perwujudan Smart ASN dengan meningkatkan kompetensi literasi digital, yaitu ada 4 indikator, diantaranya pertama, digital skills, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Kedua, digital kultur, yaitu budaya menggunakan digital. Ketiga, digital etik, yaitu etis menggunakan media digital. Yang keempat, digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. Perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas, yaitu pertama, digital skill, diantaranya mengetahui dan mampu menggunakan perangkat keras digital seperti HP, komputer maupun laptop. Mengetahui dan menggunakan mesin telusur, search engine seperti Google dalam mencari data dan informasi keuangan. Mengetahui dan mampu menggunakan beragam aplikasi, diantaranya aplikasi yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan urusan keuangan, aplikasi chat, dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pegawai.
Kedua, digital kultur. Perwujudannya diantaranya meyakini bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Mampu membedakan informasi yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di internet maupun media sosial. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi antar sesama pegawai. Yang ketiga, digital etik. Perwujudannya diantaranya mengetahui dan menerapkan regulasi yang berkaitan dengan teknologi dan informasi seperti Undang-Undang tentang ITE maupun Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mampu membedakan informasi yang benar dan tidak menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Melakukan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi terkait tugas pengelola keuangan di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, digital safety. Perwujudannya diantaranya mengetahui dan menerapkan fitur proteksi perangkat keras seperti password maupun fingerprint, mencari informasi dan data keuangan yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, menyadari bahwa terdapat rekam jejak digital dalam segala aktivitas baik di internet maupun media sosial, termasuk dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pengelola keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.